Jangan kaget ya, PPATK berhasil ungkap 40 rekening milik Rafael. Isinya sungguh di luar dugaan, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Giat media sosial Deddy Siregar mengaku heran. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK baru menemukan sejumlah transaksi janggal senilai 500 miliar rupiah lebih dari rekening Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya. Menurut dia, seharusnya PPATK bisa menelusuri rekening pejabat negara tanpa harus viral terlebih dahulu. Hal itu disampaikan Deddy Siregar dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 7 Maret 2023. Kalau mau serius sebenarnya, PPATK bisa telusuri rekening-rekening pejabat-pejabat negara dan keluarga mereka supaya bisa tahu rekam jejak penggelapan harta, ujar dia seperti dikutip dari WE Newsworthy. Masa baru kebongkar sesudah viral, kita ini lebih suka memadamkan api tapi tidak pernah berusaha mencegahnya, sambungnya. Sebenarnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir 40 rekening terkait pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Ya, kami lakukan penghentian atau pemblokiran di atas 40 rekening, kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi Selasa 7 Maret. Rekening yang diblokir tersebut terdiri dari rekening pribadi Rafael, keluarga termasuk putranya Mario Dendi Satrio, serta perusahaan atau badan hukum. Ivan mengatakan puluhan rekening Rafael dan keluarganya itu tercatat transaksi senilai 500 miliar rupiah lebih. Nilai transaksi yang kami bekukan, nilai DK, debit kredit, lebih dari 500 miliar rupiah dan kemungkinan akan bertambah, ujarnya. Pemblokiran ini diduga berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan Rafael. PPATK sebelumnya menemukan transaksi signifikan Rafael yang tidak sesuai profil dan menggunakan nomine. Di sisi lain, PPATK mendapat informasi konsultan pajak terkait harta jumbo Rafael melarikan diri ke luar negeri. Diduga ada 2 orang mantan pegawai Dijen Pajak yang bekerja pada konsultan tersebut. KPK pun sudah mengantongi 2 nama tersebut. Harta kekayaan Rafael menjadi sorotan setelah putranya Mario Dendi Satrio menganiaya anak pengurus GP Ansor. Rafael yang merupakan pejabat eselon 3 di Dijen Pajak tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Selain itu, KPK mengungkap mantan pejabat Dijen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo mempunyai saham di 6 perusahaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya sudah memeriksa 6 perusahaan tersebut. Semuanya sudah diperiksa, kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 7 Maret 2023. Namun Sri Mulyani belum menjelaskan detail hasil pemeriksaan 6 perusahaan terkait Rafael Alun itu. Hasil pemeriksaan akan disampaikan Irjen Kemenkeu. Nanti Pak Irjen yang sampaikan, ujar Sri Mulyani. Perihal perusahaan terkait Rafael Alun yang sebelumnya diungkap oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan Rabu 1 Maret. KPK memeriksa Rafael Alun setelah menjadi sorotan usai laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya senilai 56 miliar rupiah dinilai tidak sesuai profil sebagai ASN. Ia disebutkan di LHKPN terakhirnya, kata Pahala. KPK belum merinci daftar perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Pahala menyebut isi LHKPN yang bisa diakses publik hanya sampai jumlah surat berharta, bukan detail nama perusahaan yang sahamnya dimiliki sepejabat. Akses publik hanya sampai total surat berharga saja. Detailnya yaitu tadi saham di 6 perusahaan, katanya. Kini kasus Rafael Alun memasuki babak baru. Kasus ini telah masuk ke tahap penyelidikan KPK. Baru kemarin sore diputuskan pimpinan ini masuk ke lidik atau penyelidikan. Udah nggak di pencegahan lagi, kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan Selasa 7 Maret. KPK kini tengah mencari bukti permulaan perihal dugaan korupsi yang dilakukan Rafael. Pahala menyebut ada temuan baru dari hasil penelusuran aset kekayaan Rafael yang selama ini dilakukan KPK. RAT ada pengembangannya, salah satunya pemegang saham di perusahaannya itu sama dengan orang pajak yang lain, ujar Pahala. Pahala mengatakan dari penelusuran tim KPK ada temuan keterlibatan rekan satu angkatan Rafael yang ikut terlibat dalam kasus tersebut. Pejabat pajaknya angkatan dia, Rafael Alun, juga sama. Ada banget, ini angkatan dia juga, iya pejabat juga, ujar Pahala. Bagaimana menurut Anda? Ngenes, sudah puji Anies setinggi bintang di langit, ternyata AHY salah pilih strategi, ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Meskipun sudah diancam oleh Waketum Nasdem Ahmad Ali agar jangan memaksakan kehendak AHY harus jadi cawapres Anies dan dibohongi oleh Surya Paloh, AHY cawapres terbaik usaha Partai Demokrat supaya ketumnya tersebut terpilih jadi calon RI 2 jalan terus. Para buzzer juga bekerja 24 jam non-stop dalam rangka mengkampanyekan AHY di medsos. Termasuk beberapa kader Demokrat juga bikin analisa sendiri seolah AHY lah cawapres yang paling pantas bagi Anies. Seperti yang diucapkan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Banten, Iti Oktavia Jayapaya. Masyarakat Banten hampir mayoritas menginginkan duet Anies AHY. Entah dari mana dia dapat informasi itu karena tidak ada satupun survei yang mengatakan demikian. Sedangkan Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim, Irwan Veko mengatakan pasangan Anies AHY sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Kaltim. Ini juga entah dari mana asal-muasalnya, karena di Kalimantan Timur itu kan citra Partai Demokrat sudah rusak, lantaran kadernya katakan tidak padahal korupsi. Seperti pada 2022 silam 2 kader Partai Demokrat di Kaltim diciduk KPK, lantaran menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Mereka adalah Abdul Ghafur Masud, ex-Bupati Penajam Pasar Utara yang juga mantan Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan, dan Nur Afifah Balkis, mantan bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan. Kemudian Ketua DPRD Penajam Pasar Utara yang juga kader Partai Demokrat, Syahrudin M. Nur, tersandung kasus video asusila. Pertanyaannya, dengan kelakuan kadernya yang gak ada akhlak seperti itu, apakah mungkin masyarakat Kaltim berbondong-bondong mau mendukung ketum partainya jadi cawapres? Kelihatan banget kalau Irwan Veko hanya ingin membahagiakan AHY doang. Karena kenyataannya tidak begitu. Justru rakyat Kaltim muak melihat ulah kader partai berlambang bintang Mercy tersebut yang masih saja korupsi. Jadi intinya semakin kader Partai Demokrat berusaha meyakinkan bahwa AHY cawapres terbaik bagi Anies, orang juga akan semakin enak melihat kelakuan mereka. Karena penilaian orang berbeda Ferguson, objektif dan tentunya berdasarkan apa yang dilihat, bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Irwan Veko. Sampai berbusa kader Partai Demokrat beserta buzzernya mengatakan Partai Demokrat katakan tidak pada korupsi. Selama masih ada kader yang korupsi, warga dunia maya dan warga dunia nyata tidak akan percaya dengan apa yang mereka sampaikan itu. Sehingga kalau mau dipercaya memang ada baiknya kader Partai Demokrat menyamakan dulu antara perkataan dan perbuatan. Kalau ngomongnya katakan tidak pada korupsi, ya perbuatannya juga katakan tidak pada korupsi. Bukan malah katakan tidak padahal korupsi berjamaah. Celakanya AHY malah salah pilih strategi untuk jadi cawapres. Yang dia lakukan justru sibuk memuji Anies. Baru-baru ini ia mengatakan Anies adalah leader atau pemimpin dan superstar atau maha bintang. Bapak Anies, dengan rendah hati semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar. You are the leader, you are the superstar, ujarnya beberapa waktu yang lalu. AHY pun menuturkan Anies akan mengomandoi koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. And you will come on koalisi perubahan ini sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar dan seberapa cepat. You will lead us all. Lanjut AHY lagi. Pertanyaannya, kenapa memuji Anies itu salah strategi? Karena gak akan ngaruh apa-apa. Yang ada malah ia terkesan menjilat mantan gubernur DKI tersebut. Lalu kenapa gak ngaruh? Karena penentu cawapres bukan Wan Anies tapi Surya Paloh. Bisa saja Anies setuju AHY jadi wakilnya pasca dipuji tersebut. Tapi kalau Paloh gak setuju, ia gak akan pernah jadi cawapres, bro. Kalau diibaratkan dengan kasus yang baru-baru ini viral, Anies itu hanya Eliezer doang alias pelaksana. Sementara yang jadi sambonya adalah Surya Paloh. Seharusnya yang dipuji ya Surya Paloh bukan Anies. Dan seharusnya AHY juga menyebut pemimpin koalisi perubahan itu adalah Nasdem bukan Anies. Karena Nasdemlah partai yang pertama mengusung Anies, serta penentu siapa saja anggota koalisi perubahan dan penentu cawapres Anies. Jadi kalau AHY mau berhasil sih, dapat tiket calon RI 2, arahkan bibir ke Nasdem, jilat lambang dan brewok Surya Paloh dengan penuh semangat. Karena sejatinya dialah key person dalam koalisi perubahan. Bagaimana menurut Anda?